Menantu Super. Bab 5851-5860. Bab 5851 Diskusi Keluarga Pei. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, semua eksekutif senior keluarga Pei sudah berada di tempatnya. Pei Gu tidak menyembunyikannya sama sekali. Dia mengeluarkan amplop itu dan menaruhnya di atas meja. Semuanya, apa pendapatmu tentang masalah ini? Selusin eksekutif saling memandang. Faktanya, mereka sudah mendengar pengumuman itu. Dalam perjalanan ke sini, Tuan, menurutku kita tidak perlu terburu-buru mengirim pasukan dalam masalah ini. Bagaimanapun, kota Yetian terlalu jauh dari kita. Jika terjadi kecelakaan, kita akan berada di luar jangkauan kita dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Para elit telah terbunuh dan terluka. Jika masih ada lagi, keluarga Pei justru akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, saya juga menyarankan untuk tidak mengirimkan pasukan. Kita bisa tetap berpegang pada kekuasaan yang ada. Ya, Han Sanqian telah mempercayakan kami untuk membantu mempertahankan kota saat ini. Jika dia tidak mengirim pasukan, Han Sanqian sebenarnya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bagaimanapun, kami masih membantunya mempertahankan kota. Foto L. Saat itu, jika tidak terjadi apa-apa pada Han Sanqian dan dia kembali untuk mengumpulkan pasukan untuk menyelidiki, kami juga dapat mencari alasan untuk kembali, dengan mengatakan bahwa pasukan kami juga sedang diserang oleh musuh dan kami tidak dapat mengirim pasukan untuk mendukung. Masuk akal. Bagaimanapun, ini adalah fakta. Kami tidak takut Han Sanqian datang untuk menyelidikinya. Ya, keluarga Pei kami telah diserang oleh kekuatan tak dikenal, besar dan kecil. Serangan kecil apapun bisa disebut serangan besar. Saya keberatan. Han Sanqian sekarang adalah sekutu kami. Jika dia mendapatkan kekuatan sekarang, kami akan melakukannya. Jika Anda tidak segera memberikan dukungan kepada sekutu Anda dan memperluas pertempuran, itu bukan apa-apa. Bukankah Anda membuang-buang kemenangan? Sia-sia bagi musuh. Ya, ini adalah tipikal rekan satu tim babi. Keluarga Pei saya tidak bisa kehilangan orang ini. Saya juga setuju bahwa masalah ini terkait dengan reputasi keluarga Pei. Meskipun benar bahwa kami tidak akan mengirimkan pasukan, dan mudah untuk menemukan alasannya, keluarga Pei akan dikritik oleh dunia. Dunia ini bodoh, tetapi tidak semuanya bodoh. Selalu ada orang yang tahu bahwa kami sengaja mencari alasan untuk tidak untuk pergi. Jika saatnya tiba, kita pasti akan dibenci oleh dunia. Di masa depan, siapapun yang berani bekerja sama dengan keluarga Pei kita akan melihatnya. Bisakah Anda membiayai keluarga Pei kami? Itu masuk akal. Selain itu, Han Sanqian bukan hanya sekutu kita, tapi juga salah satu dermawan kita. Jika Han Sanqian tidak membantu keluarga Pei kita, bagaimana keluarga Pei bisa seperti sekarang ini? Saya khawatir, dia sudah lama merencanakan perebutan tahta. Ketika Anda menerima kebaikan dari orang lain, Anda harus membalasnya dengan sumber air. Meskipun klan Yongsu kami adalah pembunuh, kami tetap tidak bisa kehilangan prinsip dasar kami. Ada lebih dari selusin eksekutif senior, beberapa di antaranya mendukung pengiriman pasukan, dan beberapa tidak mendukung pengiriman pasukan. Masing-masing memiliki alasan dan pendapatnya sendiri. Tiba-tiba, Pei Gu menjadi semakin ragu-ragu. Meskipun dia sudah menduga situasi ini. Namun, dalam pertemuan ini, dia hanya berharap ada seseorang yang bisa memberinya alasan mengapa dia tidak bisa menolak. Sekarang, jelas tidak ada. Pada saat ini, seorang eksekutif senior berdiri, memandang semua orang, memandang Pei Gu, dan berkata, "Tuan, saya pikir kita harus mengirimkan pasukan kali ini." Pei Gu mengerutkan kening, "Mengapa kamu harus keluar?" Alasannya sangat sederhana. Untuk Han Sanqian, dan terlebih lagi untuk keluarga Pei. Oh, bagaimana aku mengatakan ini? Saya ingin bertanya kepada kepala keluarga, meskipun surat Han Sanqian benar-benar surat palsu, dan tujuannya adalah untuk menipu keluarga Pei kita, bisakah kita tidak tertipu dan tidak mengirimkan pasukan? Jika demikian, saya ingin bertanya, bagaimana masa depan keluarga Pei? Pria itu selesai berbicara dan memandang kerumunan sambil tersenyum, semuanya, jangan lupakan satu hal. Dua penerus keluarga Pei di masa depan akan mengikuti Han Sanqian. Bukankah kita akan menyelamatkan rakyat kita? Tentu saja kita bisa tinggal di sini, mana yang terbaik untuk keluarga Pei kita saat ini, tapi bagaimana dengan masa depan keluarga Pei? Dua anak tewas, dan Han Sanqian juga terjatuh. Akankah keluarga Pei mampu mempertahankan 3/3 hektar tanah ini? Mungkin, tapi aku yakin itu harus bertahan untuk sementara waktu.
Apa yang pada akhirnya akan terjadi adalah serangan terkonsentrasi dari musuh dan akan mengarah pada kehancuran. Bagaimana menurut kalian, semuanya? Bab 5852 Keputusan Keluarga Pei. Dengan satu kalimat, semua yang hadir langsung terdiam dan tutup mulut. Harus saya akui bahwa kalimat ini menyentuh hati hampir semua orang. Ya, dari sudut pandang saat ini, situasinya memang sulit untuk ditentukan, dan setiap orang punya alasannya masing-masing. Ada alasan untuk tidak mengirimkan pasukan, dan ada alasan untuk mengirimkan pasukan. Setiap orang di kedua belah pihak mempunyai alasan masing-masing, tetapi tidak satu pun dari alasan tersebut yang merupakan alasan mutlak yang dapat dipertahankan. Jadi sulit bagi Pei Gu untuk mengambil keputusan untuk sementara waktu. Namun, apa yang dikatakan orang ini sangatlah berbeda. Dia pada dasarnya memberi Pei Gu tekad terbesar. MDTA. Karena dia tidak hanya memikirkan masa kini, tapi juga memikirkan masa depan. Kedua pemuda keluarga Pei ini adalah masa depan keluarga Pei, namun kini, mereka semua ada di tangan Han Sanqian. Jika keduanya meninggal di luar, kerugian yang ditanggung keluarga Pei sebenarnya akan sangat besar. Oleh karena itu, hal ini memang perlu dikhawatirkan oleh keluarga Pei. Saya pikir itu masuk akal. Apakah itu untuk menyelamatkan kedua anak kita atau untuk menanggapi undangan Han Sanqian? Saya pikir kita perlu mengirim pasukan. Bagaimana menurut Anda? Pei Gu bertanya. Bawahanku percaya bahwa alasan ini memang cukup bagi kita untuk mengirim pasukan ke kota Yetian. Ya, bahkan jika kita mundur 10.000 langkah, kita benar-benar akan didorong sampai akhir oleh musuh. Faktanya, kita dapat sepenuhnya mengatakan bahwa kita di sini untuk menyelamatkan kita. Untuk mengirim pasukan untuk berperang melawan rakyat kita sendiri. Alasan dan alasan ini sebenarnya bisa dianggap sebagai langkah mundur yang besar bagi mereka yang tidak mau mengirim pasukan. Lagi pula, meski dalam kekalahan besar, ketika musuh mengepung keluarga Pei, mereka bisa menggunakan alasan ini sebagai alasan. Mungkin mereka bisa memohon kepada musuh untuk menyelamatkan sebagian dari keluarga Pei tanpa menghilangkan akarnya. Dosa yang berbeda tentu saja menghasilkan hukuman yang berbeda pula. Melakukan hal ini dapat dianggap sebagai pilihan kecil. Memikirkan hal ini, semuanya, lihat aku dan aku melihatmu. Karena kepala keluarga telah berbicara, kami tidak punya alasan untuk menolak, dan saya setuju. Saya juga setuju. Pernyataan ini jelas juga memberi penekanan pada Pei Gu. Mereka tidak keberatan mungkin, menentangnya pun tidak masuk akal. Oleh karena itu, memilih ini saat ini sebenarnya bisa dianggap sebagai semacam konsolidasi wajah Pei Gu. Oke, karena semua orang setuju untuk mengirim pasukan, ayo kirim pasukan. Ayo, ini. Segera mobilisasi pasukan kamp konsentrasi dan kirim 300.000 tentara untuk mendukung kota Yetian. 300.000. Setelah mendengar ini, bawahan tidak bisa mau tidak mau akan terkejut. Meski mereka semua sudah sepakat mengirim pasukan ke kota Yetian, bukan berarti mereka bersedia mengirimkan pasukan sebanyak itu. Dengan 300.000 tentara, hampir dapat dikatakan bahwa setidaknya sepertiga pasukan keluarga Pei telah dimobilisasi. Ya, keluarga Pei memang memiliki banyak orang, namun wilayah keluarga Pei juga sangat luas. Kelompok orang ini, kelompok orang itu, dan wilayah yang luas membutuhkan tentara dan kuda dalam jumlah besar untuk menjaganya. Bahkan, jika keluarga Pei mengirimkan 300.000, pada dasarnya hal itu akan melemahkan setidaknya setengah dari pertahanan keluarga Pei. Tuan, apakah 300.000 kuda terlalu banyak? Seseorang bertanya. Ya, Patriark. Han Sanqian tidak mengatakan dalam surat bahwa dia menginginkan begitu banyak pasukan. Mari kita bayar 100.000 atau 10 atau 200.000 sesuai permintaannya, yang hampir sama. Kamp konsentrasi meskipun tentara tidak memiliki posisi khusus untuk pertahanan, mereka selalu menjadi kekuatan utama patroli pusat kami. 300.000 orang hampir sepenuhnya memobilisasi tentara kamp konsentrasi. Pada saat itu, wilayah kami akan setara dengan kehilangan pasukan patroli sekaligus. Saya khawatir jika musuh ingin menembus kita saat ini, akan sulit bagi kita untuk mempertahankan diri. Keluarga Pei memiliki wilayah yang luas, yang memiliki keuntungan besar, tetapi juga memiliki masalah besar. Jika tidak ada patroli, akan sulit bagi keluarga Pei untuk bertahan melawan musuh di wilayah seluas itu. Meskipun musuh tidak dapat menyelinap dalam pasukan dalam jumlah besar, dia tidak dapat menemukan mata-mata atau sejenisnya. Jika anggota asli partai pemberontak yang menyalakan api, perselisihan internal keluarga Pei akan kembali berkobar. Bagi keluarga Pei, mereka tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah dalam situasi ini.
300.000 pasukan. Saya juga tahu jumlah orangnya banyak dan itu akan berdampak besar pada keamanan dalam negeri kita. Tapi, tahukah Anda kenapa saya masih mengirimkan pasukan sebanyak itu? Bab 5853, Momentum yang sangat besar. Tuan, apakah Anda melakukannya untuk membuat kesan yang besar? Tanya orang yang membuat ide tadi. Saya harus mengatakan bahwa orang ini mempertimbangkan masalah ini dengan relatif hati-hati. Peigu memang memiliki pertimbangan ini. Atau kita tidak pergi. Karena kita telah pergi, tentu saja kita harus membuat pertunjukan dan membuat kesan yang besar. Jika 10.000 orang keluar, mereka akan keluar. Musuh akan memperlakukan kita sebagai kaki tangan Han San Qian dan mendapat pembalasan. Efeknya sebenarnya tidak ada bedanya dengan pergi bersama 100.000 orang. Jadi, karena itu masalahnya, sebaiknya aku mengirim lebih banyak pasukan. Setidaknya, untuk Han San Qian, aku bisa memberinya wajah yang akan membuat hubungan kita satu sama lain lebih baik. Hubungannya lebih dekat, dan hubungan serta kerja sama di antara kita juga lebih dekat. VODTW. Lah. Pada saat yang sama, pasukan keluarga Pei kita yang keluar. Dengan lebih sedikit orang, secara alami lebih mudah untuk menderita kekalahan. Bukankah itu wajah keluarga Pei kita? Kami akhirnya mengirimkan ribuan pasukan. Yang saya inginkan adalah, apapun yang terjadi, kami harus menunjukkan momentum keluarga Pei kami dan reputasi keluarga Pei kami. Pasukan yang terdiri dari 300.000 orang dapat disia-siakan sesuka hati. Sekalipun mereka berjuang sampai akhir dan semua orang mati, setidaknya momentum keluarga Pei akan pulih. Orang-orang di luar juga tahu bahwa ketika bergabung dengan keluarga Pei akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukungnya, daripada hanya memberikan beberapa tentara dalam satu waktu. Ini adalah pertimbangan global. Aku akan mengerti. Setelah mendengarkan penjelasan Peigu, meskipun semua orang masih khawatir akan disusupi, memang tidak ada masalah dengan keseluruhan tata letak Peigu. Oleh karena itu, seluruh masyarakat tidak berkeberatan dan menundukkan kepala untuk menyatakan persetujuannya. Oke, kalau begitu, ayo segera kumpulkan pasukan kita. Ingat, beritahu semua saudara di kamp bahwa ketika mereka keluar, mereka tidak hanya keluar untuk memberikan bantuan. Yang mereka wakili sebenarnya adalah darah dan roh. Dari suku Yongsu kami, mewakili martabat dan kehormatan keluarga Pei saya. Jadi, apapun yang terjadi, mereka harus melakukan hal yang paling penting bagi saya, orang bisa mati, tetapi kemarahan mereka tidak dapat dikalahkan, pertempuran bisa kalah, namun momentum mereka tidak boleh hilang. Bahkan jika mereka menghadapi pertempuran sengit, mereka akan menggunakan jumlah dan tubuh mereka untuk menahan serangan musuh. Jika ada yang ingin mundur, beritahu mereka bahwa mereka tidak akan pernah menjadi anggota keluarga Pei saya, apalagi klan saya. Ya, keluarga sedarah terkadang memiliki manfaat yang berbeda-beda. Faktanya, nyawa seseorang jauh lebih tidak dihargai dibandingkan identitasnya. Seringkali, dikeluarkan dari silsilah keluarga sudah sangat serius. Keluarga yang lebih besar dengan darah yang lebih kuat, tentu saja akan lebih memalukan. Bahkan di antara semua eksekutif yang hadir, bahkan jika musuh datang, beberapa dari mereka bersedia untuk menyerah. Tetapi jika mereka diminta untuk menambahkan pengkhianat ke dalam penyerahan, atau menjadi diusir dari keluarga, lalu mereka tidak rela. Ini sungguh kemurtadan dan kehilangan fitrah seseorang. Mereka bisa menerimanya semaksimal mungkin. Skenario terburuknya adalah menggulingkan Peigu, lalu membuat beberapa anggota suku menundukkan kepala di depan musuh, hanya untuk bertahan hidup. Jika mereka ingin menghancurkan sukunya, atau membiarkan mereka berpisah dari sukunya, mereka tidak dapat melakukannya. Selain itu, kirim beberapa kelompok dan orang percaya untuk mengikuti tentara untuk menyerang. Menurut sesuai dengan apa yang dikatakan Han San Qian dalam suratnya, saya akan memberitahu banyak orang di dunia betapa besarnya momentum sepanjang perjalanan ini. Itu berarti keluarga Pei saya telah mengirimkan pasukan, dan mereka telah mengirimkan pasukan besar. Ya, adapun calon pemimpin tentara, semuanya, siapa yang mau bertarung? Peigu melihat sekeliling dan merasa sangat malu untuk sesaat. Semua orang terdiam saat ini. Semua orang tahu bahwa memimpin pasukan keluar kali ini sebenarnya akan menghadapi banyak masalah. Bukan hanya jalannya yang akan sangat sulit. Sangat sulit, dan yang terpenting, perjalanan ke sana sangat berbahaya, dan yang tersulit mungkin adalah berbagai bahaya dan kesulitan yang dihadapi setelah sampai di kota Yetian. Bagaimanapun, Han San Qian ada di tempat itu, jadi musuh yang mereka hadapi akan sangat menakutkan. Tentu saja, kesulitan yang mereka hadapi mungkin juga sangat besar.
Terlebih lagi, ketika tim berangkat, kata-kata Pei Gu hampir mendefinisikan 300.000 pasukan ini sebagai tentara yang mati. Tentu saja, pemimpinnya juga kemungkinan besar adalah prajurit yang mati. Bab 5854 Prajurit Mati. Apa, kamu tidak mau? Pei Gu merasa sedikit tidak senang. Aku tahu apa yang akan kuhadapi dalam perjalanan ini, dan aku juga tahu betapa sulitnya perjalanan ini. Tapi, bukan itu saja. Situasinya sangat buruk. Pernahkah Anda memikirkannya? Setelah ini, sebagai panglima tertinggi pasukan ini, saya secara alami akan memiliki kesempatan untuk sering berhubungan dengan Han Sanqian. Tentu saja, saya juga akan dapat melakukannya akrablah dengan dua tuan muda keluarga Pei saya. Kontak, kalahkan, itu berbagi suka dan duka, yah. Itu tentu saja lebih baik. VODTW. L. Jadi, setelah dia kembali, kamu bisa dibayangkan posisinya dalam keluarga. Dia adalah pahlawan dalam dirinya sendiri. Jika dia bisa mendekatkan hubungan antara Han Sanqian dan dua calon majikan keluarga Pei, maka kesuksesan masa depan orang ini memang bukan omong kosong. Di masa depan, posisi orang ini kemungkinan besar akan mencapai setidaknya posisi menteri kelas 1 di keluarga Pei. Bisa dibilang, di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang, patut dinantikan. Saya bersedia menerima perintah dan pergi. Di bawah pahala yang besar, harus ada pria pemberani. Benar saja, seseorang segera muncul. Pei Gu relatif senang, karena orang tersebut tak lain adalah orang yang menyarankan agar keluarga Pei memperhatikan masa depan dan mengirimkan pasukan karena kedua majikannya sedang pergi. Pei Hua, apakah kamu bersedia berperang? Adalah pendapat Pei Hua untuk mengirim pasukan dengan tegas, dan Pei Hua tentu saja tidak ragu-ragu. Namun, pada saat itu, Pei Hua khawatir dia tidak cukup mampu. Dia bisa memimpin 300.000 tentara tanpa bisa memimpinnya, yang akan mempermalukan keluarga Pei. Tapi sekarang tidak ada yang mau keluar, Pei Hua harus mengesampingkan kekhawatirannya dan meminta izin untuk berperang, berharap bahwa tuan keluarga akan menyetujuinya. Jika seseorang bisa berdiri, Pei Gu sebenarnya sangat senang, dan jika orang ini adalah Pei Hua, maka dia lebih puas. Di antara kelompok orang ini, Pei Hua adalah orang pertama yang membicarakan isi hatinya. Tentu saja, bagi Pei Gu, dia setidaknya adalah seseorang yang bisa memikirkan situasi secara keseluruhan. Pemikiran dan kecerdasannya pasti di atas orang kebanyakan. Oleh karena itu, Pei Hua bersedia berdiri dan memimpin pasukan, dan Pei Gu adalah orang yang paling bahagia dari segala sudut. Oke, bagus sekali, Pei Hua. Meskipun kamu masih muda, kamu telah mempertimbangkan segalanya dengan sangat hati-hati. Saya yakin kamu akan sangat lega memiliki 300.000 tentara di tanganmu. Setelah kamu keluar, jangan jadilah takut gagal, dan jangan takut. Ingat, dengan 300.000 tentara, saya tidak takut Anda akan kalah, saya juga tidak takut Anda akan mengalahkan mereka dan dimusnahkan. Yang saya inginkan adalah agar keluarga Pei memiliki momentum seperti keluarga Pei, apakah kamu mengerti? Kalimat ini sebenarnya cukup bagus. Yu memberikan kepastian kepada pihak lain dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka dapat memimpin pasukan mereka sepenuhnya dengan bebas. Faktanya, Pei Gu sendiri tahu betul bahwa situasi di luar sangat rumit dan berbahaya, dan beberapa hal bahkan dia sendiri tidak dapat memprediksinya. Pei Hua hanyalah pendatang baru, dan dia pasti kurang pengalaman dalam memimpin banyak orang. Oleh karena itu, jika banyak bertanya padanya, dia akan memikirkan semua hal, dan pada akhirnya, urusan pribadinya akan sangat buruk. Tetapi jika Anda memberitahunya secara terbalik, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, tidak peduli berapa banyak orang yang Anda bunuh, maka baginya, seorang pendatang baru, banyak hal akan menjadi lebih sederhana. Dia baru saja bergegas masuk dengan seluruh darahnya. Anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau, dan terkadang mereka akan mencapai hasil yang diinginkannya. Bawahanku mengerti. Yakinlah, tuanku. Pei Hua sudah mengambil keputusan saat dia keluar kali ini. Hanya ada dua hasil untuk Pei Hua. Entah, dia akan kembali dengan kemenangan bersama saudara-saudaranya, atau dia akan mati di medan perang bersama semua saudaranya. Tidak peduli yang mana dari dua hasil ini, keluarga Pei tidak akan kehilangan muka. Pei Gu mengangguk gembira, silakan. Setelah kamu pergi, ikuti Han Sanqian. Orang itu sangat pintar. Kamu memiliki pengalaman perang yang hebat, dan Han Sanqian akan mengajarimu. Saya percaya itu, calon panglima tertinggi dari keluarga Pei pasti mendapat tempat Anda. Saya juga berharap setelah saya pensiun di masa depan,
kepala keluarga Pei yang baru akan menjabat, dan Anda, komandan muda, dapat mendukung kepala keluarga yang baru. Kata-kata Pei Gu, dia sudah menunjukkan posisi penting pada Pei Hua di masa depan. Pei Hao menerima perintah, yakinlah, kepala keluarga, Pei Hua akan melakukan yang terbaik. Dengan perintah tersebut, pimpin pasukan untuk menyerang segera. Ya. Setelah Pei Hua selesai berbicara, dia membawa Pei Perintah Gu, berdiri dan berjalan keluar. Bab 5855 tentara menyerang. Tidak lama kemudian, 300.000 tentara di kamp konsentrasi telah diorganisir. Keluarga Pei layak menjadi keturunan Yaozu. Mereka semua tinggi dan kuat. Jika 300.000 tentara pergi ke sana untuk berperang, mereka memang akan jauh lebih besar dari pasukan lain dan terlihat lebih menakutkan. Pei Hua, pejabat baru, menjabat dan membuat deklarasi simbolis sebelum berangkat. Dia menyampaikan kata-kata Pei Gu kepada semua orang, dan kemudian, di tengah suara genderang yang terus-menerus, dia memimpin pasukannya dan berangkat ke arah kota Yetian. Pei Gu berdiri di tembok kota dan memandangi 300.000 tentara keluarga Pei yang mundur di kejauhan. Untuk sesaat, dia merasakan emosi campur aduk di dalam hatinya. Sebagai kepala keluarga, ia tentu mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memperhatikan pertahanan seluruh keluarga Pei. Oleh karena itu, ketika begitu banyak orang yang tiba-tiba keluar, sebenarnya sangat menegangkan bagi Pei Gu. Jika ada yang tidak beres di keluarga Pei, akan sulit baginya untuk menjelaskannya kepada semua orang di keluarga Pei, dan dia tidak akan mampu menghadapi leluhur keluarga Pei. Namun, setelah memikirkannya lama, dia merasa harus melakukannya. Fort Wei, la keluarga Pei telah mencapai hambatan. Saya awalnya berharap anak saya yang tidak berbakti dapat memperkuat keluarga Pei lagi. Akibatnya, anak yang tidak berbakti itu tidak hanya gagal memberi saya kejutan apapun, tetapi juga memberi saya lebih banyak kejutan. Ambisi Pei Gu tidak bisa terwujud, jadi dia hanya bisa fokus pada Han San Qian. Han San Qian memang layak untuk dipertaruhkan. Bagaimanapun, dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa kuatnya orang ini. Jika semuanya berjalan baik untuk pasukan berkekuatan 300.000 orang, maka setelah tiba di kota Yetian, kekuatan keluarga Pei secara resmi akan meluas keluar. Kota tulang terbakar sangat rumit, dan Pei Gu sebenarnya tidak pernah berpikir untuk masuk dan mengarungi air berlumpur di dalamnya. Terkadang airnya terlalu dalam, jika tidak sengaja masuk ke dalamnya, bukan hanya Anda akan terjebak di dalamnya dan tidak bisa mengeluarkannya, tetapi jika tidak hati-hati, kemungkinan besar Anda akan tenggelam di dalamnya. Ide dan ambisi terbesar Pei Gu adalah menggunakan kota Yetian sebagai titik awal, dan kemudian menggunakan kekuatannya saat ini sebagai titik akhir, dan kemudian membentuk lingkungan pengaruh yang berkelanjutan. Dengan kata lain, kecuali kota Yetian, area di selatan akan menjadi pilihan terbaik jika semua orang bisa keluarga Pei menempatinya. Akibatnya, keluarga Pei tidak berani mengatakan bahwa mereka adalah salah satu yang terbaik di negeri iblis, tapi setidaknya mereka adalah raksasa dalam arti sebenarnya. Pada saat itu, fondasi awalnya akan selesai, dan ambisi batinnya akan mencapai akhir sepenuhnya. Mengenai wilayah masa depan keluarga Pei, Pei Gu yakin dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Itu urusan keturunan keluarga Pei. Namun jika dipikir-pikir, bukan tidak mungkin, lagi pula keturunan keluarga Pei kini menjadi murid Han San Qian. Jika suatu saat nanti Han San Qian benar-benar dikanonisasi dan menjadi penguasa dunia Bafang, maka akan ada cukup banyak mimpi untuk masa depan keluarga Pei. Dua murid magang, setidaknya mereka bisa dianggap sebagai salah satu penerus Han San Qian. Mereka benar-benar dapat membagi dunia. Pada saat itu tidak hanya akan menjadi tanah seluas 3 hektar milik klan iblis, tetapi juga tanah yang lebih luas di dunia dataran tengah. Pada saat itu, keluarga Pei akan benar-benar mencapai puncaknya dan tumbuh menjadi cetak biru terbaik dalam pikirannya. Saya harap mimpi ini jelas bukan mimpi, tapi mimpi ideal yang bisa diwujudkan. Pei Gu menyelesaikan kata-katanya dan menghela nafas. Wahai para leluhur, keluarga Pei telah mencapai masa hambatan dalam perkembangan. Jika kita tidak membuat kemajuan, jelas akan menurun. Jadi, saya harus melakukan ini. Jika taruhannya benar, itu akan menjadi yang terbaik untuk keluarga Pei saya, tetapi jika taruhannya kalah, saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Bagaimanapun juga, Pei benar-benar tidak ada pilihan lain. Mengikuti musuh mungkin bukan suatu pilihan, tetapi sebelum bekerja sama dengan Han San Qian, keluarga Pei memiliki banyak kerja sama dengan pihak lain. Namun efek yang didapat sangat rata-rata, dan dilihat dari kontak dengan pihak lain, terlihat jelas bahwa yang diinginkan pihak lain lebih dari 3.000.
Organisasi mereka juga lebih matang, dan apa yang bisa didapat keluarga Pei sangat sedikit. Oleh karena itu, setelah melihat kemampuan Han San Qian, Pei Gu berpikir untuk berpindah kubu. Semuanya tergantung pada pertempuran di kota Yetian. Bab 5856 Keistimewaan Han San Qian. Pada saat ini, Han San Qian, yang berada dalam buku surgawi Bahuang, akhirnya memasuki masa stabilitas dan keamanan dari keadaan yang sangat berbahaya setelah mengalami konfrontasi yang kuat antara energi sejati dan energi iblis. Energi iblis yang kuat di dunia Bahuang memang sangat membantunya, dan dengan bantuan buku surgawi Bahuang sendiri, hal ini tidak terlalu sulit. Semuanya hanya masalah waktu. Han San Qian sekarang relatif stabil, dan secara bertahap menekan energi iblis ke keadaan yang relatif seimbang dengan energi sebenarnya di tubuhnya. Energi iblisnya sangat kuat, belum lagi Han San Qian saat ini, bahkan dengan bantuan Bahuang Tiansu, dan bantuan penuh, energi iblis itu mungkin tidak dapat dicerna sepenuhnya, atau ditekan sampai mati. Kekuatan monster itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Bagi Han San Qian, energi iblis saat ini sebenarnya ada di dantiannya. Namun sebenarnya ada lubang yang sangat kecil di dantian, sebesar lubang jarum, yang perlahan dan terus diisi dengan energi iblis. DTW. Meskipun sangat kecil, seperti sumber sungai kuning di bumi, tempat kecil yang tidak mencolok ini memberikan energi tak berujung pada energi iblis yang sangat besar. Han San Qian sendiri mengetahui hal ini dengan sangat baik, dia mencoba untuk memblokir celah kecil itu, tetapi tidak peduli bagaimana dia memblokirnya, dia tidak dapat menghentikan energi iblis yang mengalir keluar. Oleh karena itu, Han San Qian tidak berniat membuang waktu lagi untuk hal ini. Sekarang dia memilih untuk menggunakan cara lain yang relatif damai dan ramah untuk menghadapi energi iblis. Aku tidak akan menghancurkanmu, tetapi kamu juga tidak ingin mengendalikanku. Mari kita buat seri. Kamu baik-baik saja di tubuhku, dan aku tidak akan melakukan serangan balik terhadapmu. Kedua belah pihak hidup damai. Setelah melakukan penyesuaian tersebut, Han San Qian akhirnya berkesempatan untuk menghembuskan nafas panjang yang tidak sedap. Seluruh proses itu terlalu melelahkan baginya, terlalu mendebarkan dan mengasyikkan. Namun, terus seperti ini bukanlah suatu pilihan. Tubuh Han San Qian saat ini sedang berurusan dengan metode damai yang sangat sederhana dan sementara. Dengan kata lain, ini tampak damai. Tentu saja dia bisa menjadi normal menyerang dan mempertahankan musuh, tapi masalahnya dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi orang lain. Jika Anda mengonsumsi terlalu banyak energi, keseimbangan dalam tubuh Anda akan rusak. Saat itu, sebenarnya sangat berbahaya bagi Han San Qian. Moki bukan anak yang penurut. Aku tahu kamu akan menghadapi musuh sekarang, jadi aku tidak akan membuat masalah untukmu. Ia tidak memiliki kesadaran, sehingga tidak bisa seperti monster atau naga. Bahkan, ketika Han San Qian menghadapi hidup dan mati, karena ia hidup berdampingan sebagai satu kesatuan, ia membantu Han San Qian di saat-saat kritis. Energi iblis tidak. Mereka hanya akan menyerang pengepungan Han San Qian ketika mereka kurang seimbang. Pada saat ini, bagi Han San Qian, hal itu jelas menambah kekacauan. Oleh karena itu, di masa depan, atau ketika Han San Qian belum sepenuhnya menghilangkan energi iblis, meskipun budidaya Han San Qian sangat kuat, jika dia benar-benar ingin membandingkan efektivitas tempurnya, dia mungkin tidak sebaik Su Yingxia. Jika kita terus seperti ini, apa yang akan kita lakukan ketika kota Yetian diserang? Han San Qian menghela nafas. Dia tidak lagi berniat membuang energi lagi untuk hal ini. Bukannya saya sudah menyerah, saya juga tidak berbohong, tapi sebenarnya saya sudah menghabiskan cukup banyak waktu dan tenaga untuk hal ini. Oleh karena itu, bagi Han San Qian, dia harus mengalihkan perhatiannya untuk sementara atau mengalihkan energinya ke tempat lain. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Yingxia dan Xiao Tao. Meskipun Han San Qian tidak tertarik pada Xiao Tao yang tiba-tiba mengetahui lebih banyak tentang Pangu Aks, bagaimanapun juga dia adalah istrinya. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya selama berhari-hari? Tidak melewatkannya. Memikirkan hal ini, Han San Qian berdiri, lalu membasuh dirinya untuk menghilangkan kotoran dari tubuhnya akibat berlatih selama berhari-hari, lalu mengganti pakaiannya dan pergi mencari Su Yingxia sebelum keluar. Namun, saat dia membuka pintu, Han San Qian benar-benar tercengang. Dia menutup pintu tanpa sadar, lalu membukanya lagi, dan melihat pemandangan di luar, tiba-tiba dia merasa sedang bermimpi, atau dia pergi ke tempat yang salah. Ini adalah 8 dunia sunyi. Tidak mungkin, kan?
Atau karena aku telah berlatih selama berhari-hari dan menyerap energi sebenarnya dari 8 dunia sunyi seperti orang gila, sehingga menyebabkan situasi ini. Bab 5857 Dunia Api Penyucian. Dunia macam apa yang ada di hadapanku? Dengan kata lain, dibandingkan dengan dunia Eight Wastelands menurut kesan saya, ini hanyalah jenis dunia baru. Pertahanan ini tampak seperti terbakar oleh api, langit seluruhnya berwarna merah darah, dan banyak batu beterbangan di langit, seperti awan. Di permukaan tanahnya kering dan pecah-pecah, seolah-olah telah terbakar matahari selama beberapa dunia dan menjadi hitam dan hangus. Aliran sebelumnya benar-benar hilang, digantikan oleh jurang besar yang mengalir dengan magma kental berwarna merah darah. Jika dulu dunia Bahuang adalah dunia hijau, maka dunia di hadapan kita sekarang sepenuhnya adalah api penyucian hari kiamat. Perbedaannya sangat besar, begitu besar hingga membuat orang merasa putus asa. Lah, bagaimana ini bisa terjadi? Han Sanqian sangat terkejut. Tapi setelah beberapa saat terkejut, Han Sanqian tiba-tiba panik. Jika dunia Bahuang menjadi seperti ini, bagaimana dengan istri saya, Xiao Tao, dan sekelompok saudara yang berlatih di sini? Memikirkan hal ini, Han Sanqian tiba-tiba bergegas keluar, tetapi melihat sekeliling, selain rumah sepi tempat dia tinggal saat ini, apakah ada hal lain di sini? Ada kehancuran di mana-mana, tanah hangus dan bebatuan di mana-mana. Han Sanqian benar-benar tercengang, dengan penyesalan yang tak terhitung jumlahnya di matanya yang terkejut. Jelasnya, dalam pikiran bawah sadar Han Sanqian, dia hanya bisa berpikir bahwa dia telah menyerap terlalu banyak Zenqi dari Bahuang Tiansu, sehingga seluruh Bahuang Tiansu tidak lagi memiliki cukup Zenqi untuk mendukungnya. Akhirnya, seluruh dunia runtuh total. Jatuh. Bahkan menyebabkan kebakaran di seluruh dunia. Semuanya hancur dalam api. Ini sangat logis. Tetapi jika itu masalahnya, maka bukankah dia akan membunuh istri dan semua saudara laki-lakinya dengan tangannya sendiri? Han Sanqian jatuh ke tanah dengan keras, dan seluruh dirinya benar-benar tidak berperasaan. Dia tiba-tiba melihat ke langit. Bahuang Tiansu, keluarlah padaku, ceritakan padaku apa yang terjadi, apa yang terjadi. Mungkin, hanya buku surgawi 8 kehancuran yang bisa memberitahu saya jawaban atas segala hal. Namun, Han Sanqian sebenarnya tahu betul apa yang akan terjadi jika dunia 8 kehancuran menjadi seperti ini. Kemudian, 8 buku surgawi yang sunyi mungkin telah hilang sepenuhnya sejak lama. Atau mungkin hanya ada sedikit kehidupan yang tersisa. Dia tidak bisa menyalahkan Bahuang Tiansu, dia harus menyalahkan dirinya sendiri. Semuanya terserah dia. Saat bertarung melawan energi iblis, dia menganggap remeh untuk memainkan trik murahan dan membiarkan Bahuang Tiansu mengikutinya untuk mengisi kembali energi spiritual. Dia berpikir bahwa dengan cara ini, Bahuang Tiansu akan dipaksa untuk melakukannya. Tolong dia. Namun, Han Sanqian tidak berpikir bahwa energi iblis mungkin terlalu kuat dan buku surgawi 8 kehancuran mungkin harus membantunya, tetapi masalahnya adalah dia juga memiliki batas kemampuannya. Anda tahu, monster itu sangat kuat. Keluarga Pei secara langsung menetapkan area terlarang untuk monster itu di awal, dan bahkan setelah mengorbankan begitu banyak orang penting, mereka akhirnya menjebak monster itu di sana. Kemudian, energi iblis kuat yang dimiliki oleh monster itu sendiri mungkin secara alami berada pada tingkat yang tidak diketahui dan menakutkan. Buku surgawi 8 kehancuran telah diserap oleh dirinya sendiri dan orang-orangnya begitu lama, dan tidak pernah menerima suplemen yang efektif. Sekarang dia harus memaksanya untuk membantunya, dia tidak bisa menahan kehancuran total, sebenarnya ada kemungkinan besar. Memikirkan hal ini, Han Sanqian benar-benar panik. Bahuang Tiansu, keluar. Ini salahku karena aku tidak berpikir cukup hati-hati sehingga aku tidak mempertimbangkanmu. Maaf, aku minta maaf. Han Sanqian benar-benar menyesalinya. Namun sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa besar kekuatan yang digunakan Han Sanqian sekarang, sikap tulus seperti apa yang dia gunakan, tanggapannya akan selalu berupa keheningan dan kedamaian. Yang pasti, saat ini, hanya Han Sanqian yang tersisa di dunia ini. Bang! Han Sanqian berlutut, merasa tidak berdaya. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu. Bahkan lebih dari 10 menit berlalu dengan sangat cepat. Han Sanqian hanya berlutut di sana tanpa daya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, Han Sanqian tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya yang kusam tiba-tiba menjadi jelas. Bab 5858 terbang. Itu tidak benar. Jika aku benar-benar menyerapnya terlalu banyak, maka dunia akan benar-benar runtuh. Tetapi,
Dunia belum runtuh, yang berarti aku belum sepenuhnya menyerap buku surgawi 8 kehancuran. Dunia masih ada, jadi dengan budidaya Yingxia, sangat mungkin untuk menghindari bahaya. Mungkin sulit untuk menghindari bencana alam di dunia, tetapi tidak dengan Su Yingxia. Dilihat dari kemampuannya, selama seluruh dunia tidak hancur lebur, selama dia menyisakan ruang kecil untuknya, maka dia cukup untuk memenangkan kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, secara teori, Su Yingxia tidak akan mengalami masalah sama sekali. Memikirkan hal ini, Han Sanqian mendapatkan kembali energinya, dan pada saat yang sama matanya mulai melihat sekeliling. Setelah itu, gunakan pelepasan kesadaran spiritual secara lahiriah untuk melakukan pengintaian dan penyaringan menyeluruh terhadap area sekitar. Sangat disayangkan Han Sanqian telah menjelajahi daerah sekitarnya lebih dari 10 km, tapi belum lagi apakah ada jejak Su Yingxia, bahkan tidak ada makhluk hidup. Namun, hal ini tidak membuat Han Sanqian berhenti atau menyerah. Ada perasaan yang tak terlukiskan yang memberitahuku bahwa pasti ada sejenis makhluk hidup jauh di sebelah timurku. Apa artinya memiliki makhluk hidup di dunia Bahuang? Secara alami, kemungkinan besar itu adalah Su Yingxia. Namun perasaan ini seperti indera keenam seseorang, tidak ada bukti substantifnya, bahkan perasaan ini tidak bisa didiskusikan benar atau salah. Tapi dia ada di suatu tempat. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tidak mempedulikan hal lain, mempercepat tubuhnya, dan terbang langsung ke arah timur. Sepanjang perjalanan, tanahnya tertutup tanah kering pecah-pecah, atau jurang berisi lumpur cair. Warna merah darah yang membara di langit tidak berubah sama sekali. Setelah terbang ratusan mil, lingkungan di depan mulai berubah. Bukan lagi gabungan antara tanah datar dan jurang, dari kejauhan lebih mirip bukit yang melintasinya. Ini sangat mendadak, tetapi juga memberi orang rasa misteri. Tentu saja, bagi Han Sanqian, itu mungkin lebih mengekspresikan sebuah harapan. Lagi pula, medan yang berbeda berarti banyak hal yang berbeda pula. Apalagi di kawasan perbukitan seperti itu mungkin terdapat beberapa gua yang bisa dijadikan tempat persembunyian yang aman. Memikirkan hal ini, pandangan berbeda muncul di mata Han Sanqian, dan detik berikutnya, dia terbang dengan cepat. Daerah perbukitan tersebut terlihat sangat kecil jika dilihat dari kejauhan, namun Han Sanqian terkejut menemukannya setelah ia mendarat di tanah. Tempat ini sangat besar. Hampir seperti 7 atau 8 gunung rendah, bertumpuk secara vertikal dan horizontal, membuat medan di sini rumit dan bervariasi. Namun, secara keseluruhan, tempat ini benar-benar dapat memberikan harapan pada Han Sanqian. Toh di permukaan tanah tempat ini sudah tidak lagi dipenuhi tanah hangus, Anda bisa melihat beberapa ilalang tumbuh dari dalam tanah hampir di mana-mana. Untuk dunia yang segala sesuatunya seperti api penyucian, ini sebenarnya cukup bagus. Ada kehidupan di sini. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal ini, kemungkinan besar Han Sanqian bersembunyi di sini demi Su Yingxia. Toh, vitalitas di sini masih banyak, artinya sebelum terjadi gejolak dunia, dampaknya di sini tidak terlalu besar. Jadi berdasarkan hal tersebut, kemungkinan besar Su Yingxia akan menggiring orang untuk bersembunyi di sini, sehingga keamanan alam juga terjamin. Selamat datang musim panas, Xiao Tao. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tanpa sadar berteriak. Suaranya bergema di pegunungan, tapi hampir sama seperti sebelumnya, tanpa gema. Han Sanqian menepuk kepalanya, dia terlalu cemas untuk beberapa saat dan lupa menggunakan kultivasi di tubuhnya untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat suaranya. Jika Anda berteriak dengan suara yang gemuk, itu akan berlanjut lebih jauh. Dari segi transmisi suara, meski kekuatan Han Sanqian saat ini belum bisa menjamin transmisi suara langsung bisa mencakup seluruh wilayah perbukitan, namun setidaknya bisa terdengar di 2/3 wilayah tersebut. Dengan teriakan yang didorong oleh energi sejatinya, suaranya terdengar hampir di seluruh perbukitan. Namun yang membuat Han Sanqian sedikit kecewa adalah tidak ada yang bisa menanggapinya kecuali gaungnya sendiri. Mungkinkah Su Yingxia tidak ada di sini? Bab 5859 Bukit. Namun hal ini kecil kemungkinannya. Tempat ini sangat aman, ini jelas merupakan tempat yang bagus untuk bersembunyi bagi Su Yingxia. Bahkan jika dia tidak menemukan tempat ini pertama kali ketika dia menghadapi bahaya, jika dia harus membawa Xiao Tao atau sekelompok saudara untuk mencari tempat berlindung sementara, tempat itu seharusnya ada di sini. Lebih dari 100 mil, bagi orang awam, jarak ini memang cukup jauh. Namun bagi para beku, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan jarak 1 atau 2 mil pada umumnya.
Sekalipun tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan tidak dapat dideteksi oleh kesadaran spiritual, namun dapat dirasakan oleh naluri petapa itu sendiri. Terlebih lagi, jika dia mundur 10.000 langkah, bahkan jika dia tidak bisa merasakannya, Han Sanqian percaya bahwa Su Yingxia akan mencari kemana-mana di area sekitarnya. Jika dia ingin menemukan tempat ini, pasti tidak akan sulit. Tapi kenapa tidak ada respon? Apakah karena Su Yingxia terluka untuk melindungi lebih banyak orang? Setelah mendengarnya menangis lagi, dia tidak bisa menggunakan energi aslinya untuk mengaktifkan suaranya untuk menjawabnya. Ada kemungkinan seperti itu. Dan area yang dia liput hanya 2/3 dari area tersebut, dan Su Yingxia kebetulan berada di sepertiga lainnya bersama orang lain, jadi dia tidak mendengar tangisan Han Sanqian. Kedua kemungkinan ini relatif tinggi dan pada dasarnya konsisten dengan logika ini. Memikirkan hal ini, Han Sanqian terbang menuju area lain. Setelah itu, dia berteriak kepada Su Yingxia di area lain. Di sini, lebih jauh ke dalam kawasan, medannya akan relatif rumit. Han Sanqian juga memperdalam energinya di sini, dia percaya bahwa Su Yingxia seharusnya dapat mendengarnya di bawah serangan seperti itu. Suara itu keluar lagi, dan kali ini, Han Sanqian dengan sengaja memperkuat kesadarannya berdasarkan kemungkinan bahwa Su Yingxia mungkin tidak memiliki banyak energi untuk merespons. Mencoba menangkap suara samar yang mungkin dikeluarkan Su Yingxia dengan menggunakan kesadaran spiritualnya. Lebih besar dari namun sangat disayangkan Han Sanqian masih tidak mendengar suara-suara tersebut. Namun usaha Han Sanqian tidak sia-sia. Setidaknya, beberapa suara yang sangat halus dan aneh masih berhasil ditangkap oleh Han Sanqian. Suara-suara ini sangat halus, sangat kecil. Itu bukanlah suara manusia, atau suara makhluk hidup, tapi lebih seperti suara sejenis batu yang bertabrakan dengan batu. Jika berada di tempat lain, suara seperti ini mungkin akan diabaikan oleh Han Sanqian. Bagaimanapun, suara-suara ini biasa terjadi di dunia lain. Batu yang jatuh di suatu tempat akan menimbulkan bunyi seperti itu ketika menyentuh tanah. Ada banyak penyebab batu jatuh, seperti tanah longsor, angin, dan lain-lain. Namun, dalam buku Surgawi Bahuang, hal ini agak salah. Pertama, tidak ada angin yang bertiup saat ini, dan Han Sanqian dapat merasakannya dengan sangat jelas. Kedua, tanah di sini sebenarnya kecil kemungkinannya untuk runtuh. Terdapat banyak rumput di sini, dan rumput dapat membuat tanah relatif stabil. Terlebih lagi, tanah di sini jauh lebih basah daripada di luar, jadi secara keseluruhan, ada kemungkinan terjadinya hal ini, tetapi setidaknya di mata Han Sanqian saat ini, kemungkinan ini hampir dapat diabaikan. Memikirkan hal ini, Han Sanqian buru-buru terbang menuju tempat suara itu berasal tanpa penundaan. Tempat ini tidak terlalu jauh dari Han Sanqian, namun terletak di tengah perbukitan, di persimpangan 3 gunung rendah sehingga terlihat sangat tersembunyi dan membutuhkan banyak jalan memutar. Oleh karena itu, meskipun Han Sanqian terbang langsung, itu masih membutuhkan banyak usaha. Namun, kerja keras akan membuahkan hasil. Ketika Han Sanqian berbelok ke kiri dan ke kanan untuk mencapai tempat suara itu berasal, dia tidak bisa menahan nafas lega. Saya tidak bisa mengatakan bahwa batu besar di hatinya telah terlepas sepenuhnya, tapi setidaknya setengahnya telah jatuh. Han Sanqian mau tidak mau akhirnya berhasil menunjukkan ekspresi santai di wajahnya, dan dia sangat rileks. Untungnya, saya tidak menyerah. Yingxia, maukah kamu berada di sini? Bab 5860, Gua Surga. Yang muncul di hadapan Han Sanqian bukanlah Su Yingxia atau Xiao Tao, atau siapapun, bahkan bukan makhluk hidup. Namun, itu memang yang paling sesuai dengan ekspektasi Han Sanqian di antara benda mati yang bisa dilihat Han Sanqian. Itu adalah sebuah gua. Tempat berlindung yang pada dasarnya dapat memenuhi persyaratan untuk menyembunyikan orang dan memungkinkan orang terhindar dari risiko dan bencana. Jadi, dalam situasi ini, Han Sanqian secara alami lebih bahagia, karena setidaknya hanya dengan cara ini, maka tebakannya akan lebih dekat dengan fakta, dan akan lebih sempurna dan aman. Memikirkan hal ini, Han Sanqian bahkan tidak mau langsung masuk ke dalam gua untuk memanggil Su Yingxia. Dia lebih suka masuk sendiri dan menemui Su Yingxia dan melihatnya di depannya. Han Sanqian tidak terlalu banyak berpikir dan langsung masuk ke dalam gua pada detik berikutnya. Gua ini sangat gelap, namun berbeda dengan kegelapan dan kelembapan biasanya di kebanyakan gua. Karena lingkungan dan faktor lainnya, gua saat ini masih relatif kering. Fakta ini benar-benar membuat Han Sanqian terpana. Relatif nyaman. Karena sangat kering, tidak ada bau apek seperti gua konvensional, juga tidak ada udara lengket seperti gua konvensional.
Bahkan ada sedikit bau belerang di sini, yang membuat orang merasa jika menyalakan api atau semacamnya, tempat itu akan meledak seluruhnya. Meskipun dia sangat ingin bertemu Su Yingxia, Han Sanqian tidak bersantai sama sekali atau menurunkan kewaspadaannya. Dia tetap berhati-hati, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dari segala kemungkinan bahaya di sekitar tanggul. Semakin sering seperti ini, dia harus semakin berhati-hati, karena dia tahu betul bahwa kemampuannya saat ini tidak bisa lagi dibandingkan dengan saat dia berada di puncaknya. Terseret oleh energi iblis yang kuat, keterampilannya saat ini hanya bisa menjadi digunakan beberapa kali sebelumnya. Baru saja selesai. Jika dia tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu, jika dia menghadapi bahaya, apalagi menyelamatkan Su Yingxia, dia akan berpikir bahwa menyelamatkan nyawanya sendiri saja bisa menjadi masalah. Meskipun dalam kitab 8 kehancuran, saya telah bertahan lama, dan secara naluriah saya tahu bahwa tidak ada bahaya sama sekali, tetapi saya tidak takut pada apapun, hanya takut pada 10.000. Hati-hati, hanya dengan begitu Anda dapat mengarungi kapal yang berumur 10.000 tahun. Jika ada yang tidak beres dengannya, dan jika Su Yingxia perlu diselamatkan sendiri, bukankah itu lebih dari sekadar melihat ke langit dan menunjukkan bahwa bumi tidak berfungsi? Memikirkan hal ini, Han Sanqian harus berhati-hati dan perlahan meraba-raba ke dalam. Semakin jauh ke dalam, semakin gelap jadinya, sehingga lambat laun Han Sanqian tidak bisa lagi melihat jari-jarinya. Dia secara paksa mengaktifkan sedikit energi aslinya untuk mengeluarkan cahaya api, dan dengan cahaya api ini, perlahan-lahan masuk lebih dalam ke dalam. Namun, Han Sanqian masih diam-diam membuat api langit dan roda bulan di tangannya. Apakah ada orang di sana? Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil dengan lembut. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, Han Sanqian hampir bisa merasakan bahwa gua di depannya sebenarnya jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan. Seberapa dalam diameternya, awalnya saya tidak bisa menebaknya. Namun, berdasarkan perasaannya, dia bisa membayangkan kedalaman di dalamnya mungkin lebih dari beberapa ribu meter. Oleh karena itu, Han Sanqian tidak memiliki kesabaran untuk terus berjalan. Kedalaman seperti itu juga merupakan berkah campuran bagi Han Sanqian. Kekhawatirannya adalah mungkin ada banyak bahaya dan banyak hal tidak diketahui yang tersembunyi dalam jarak yang begitu jauh. Untungnya, kedalaman seperti itu justru membuatnya relatif mudah untuk bersembunyi guna menghindari bahaya. Ya, semakin dalam guanya, semakin besar kemungkinannya akan runtuh dan mengubur manusia hidup-hidup saat dunia sedang kacau. Namun jika kokoh maka akan sangat aman bagi orang untuk bersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Panggilan Han Sanqian tidak mendapat tanggapan apapun, seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Secara teoritis, Han Sanqian seharusnya sangat kecewa, atau hampir siap untuk pergi dari sini. Karena terlalu dalam, Su Yingxia sebenarnya tidak mungkin masuk ke dalam lagi. Alasannya juga sangat sederhana. Seperti disebutkan sebelumnya, jika bagian dalamnya runtuh, kemungkinan besar akan terkubur hidup-hidup. Tapi masalahnya, suara aneh itu muncul lagi.